Halo teman-teman, saya Octavianus Pululu, saya salah satu mahasiswa STT Soteria Purwokerto. Nah, terima kasih teman-teman sudah menjenguk di channel YouTube ini. Nah, tentunya saya mengajak teman-teman di saat ini untuk belajar bersama tentang takut akan Allah menurut Bapak Pilokalia dan implikasinya bagi gereja masa kini. Nah, tentunya tema ini sudah familiar atau sudah umum bagi kita umat Kristen. Tetapi kita lihat dari pandangan Bapak-Bapak Pilokalia. Nah, apa yang dimaksud takut akan Allah menurut Bapak-Bapak Pilokalia ini? Nah, mari kita mulai. Nah, takut akan Allah adalah menuruti atau melakukan perintah-perintah Allah. Bapak Pilokalia Saint Simeon mengatakan seperti ini. Takut akan Allah adalah awal dari semua kebijaksanaan. Nah, kenapa? Karena di mana ada rasa takut, di situ perintah itu disimpan, dan di mana perintah itu dipelihara, daging dimurnikan dan jiwa dicerahkan oleh sinar ilahi. Nah, sehingga keinginan mereka semakin dalam terhadap penerangan akan cahaya, dan roh Allah menempel pada jiwa dengan tanpa batas, sehingga mereka mengalami pengetahuan yang realitas secara spiritual. Siapa yang takut akan Allah, mereka lah yang dapat menyimpan perintah dan memelihara serta jiwa dimurnikan oleh terang ilahi. Nah, tetapi sebaliknya bagi mereka yang tidak takut akan Allah, nah otomatis mereka selalu berdiam dalam kegelapan dan cahaya Allah tidak menempel pada jiwa mereka. Nah, kita lihat ada 7 bagian di saat ini. Poin pertama, nah takut akan Allah berarti melakukan pertobatan. Nah, apa yang dimaksud dengan pertobatan? Teman-teman bisa buka dalam Efesus 4 ayat 2, Kolose 3 ayat 9. Menurut Saint Theodorus mengatakan, melakukan pertobatan, para malaikat pun bersukacita. Nah, teman-teman bisa buka juga dalam Lukas 15 ayat yang ke-7. Nah, setiap manusia memiliki keinginan untuk bertobat dan tunduk kepada Allah. Berarti ini menunjukkan bahwa malaikat membantu manusia serta bekerja sama untuk mengerjakan kehendak Allah. Menurut Hendy mengatakan pertobatan adalah kunci pembaharuan spiritual seseorang untuk mencapai kesempurnaan seperti Kristus. Nah, menunjukkan bahwa spiritual manusia berubah dalam Kristus, tidak lagi hidup dalam kegelapan. Nah, kemudian Saint Theodorus juga mengatakan jika seseorang tidak sadar, ia adalah korban kebodohan. Nah, Yohanes 13 ayat ke-3. Ia datang dari Allah, ia juga kembali kepada Allah. Kita juga manusia adalah ciptaan dari Allah, tentunya kita akan kembali kepada Allah juga. Jadi pertobatan membuat kita bersatu dengan Allah. Jadi teman-teman, melakukan pertobatan membutuhkan iman yang dapat mematuhi perintah Allah. Karena iman dapat mempercayai segala sesuatu yang tidak terlihat. Saint Theodorus mengatakan, iman yang dapat melekat berarti iman telah mengenal lebih dalam tentang Allah dan membuat kita tunduk pada Allah dan menamakan untuk melakukan perintah-perintah Allah yang merupakan sebagai praktik kebajikan. Kenapa harus dengan penuh ketekunan? Karena kebanyakan orang hanya untuk percaya. Saint Theodorus juga mengatakan, ketika kecerdasan kita dengan tekun mengabdikan untuk menyimbangkan pada kebajikan, maka keinginan kita hanya terfokus pada Kristus dan jiwa kita secara otomatis tidak akan hilang. Nah, ketika pemahaman kita nih mengabdi, berarti kita sedang menyimbangkan kebajikan dan keinginan kepada Kristus. Maka jiwa kita tidak akan kalah untuk menghadapi iblis. Jadi tanpa pertobatan, jiwa dikuasai oleh kuasa gelap. Saint Theodorus juga mengatakan, dia yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Matius 10 ayat yang ke-22. Dengan penuh kesabaran untuk mengerjakan perlombaan, maka iman menjadi sempurna. Nah, Ibrani 12 ayat pertama sampai yang kedua. Nah, melakukan pertobatan, kita mampu untuk bertahan dan mengikuti perlombaan dengan penuh kesabaran. Tujuan hidup manusia bukanlah untuk melihat Tritunggal atau mengakuinya sebagai raja tertinggi, tetapi menerima maksudnya ilahi dan seolah-olah menderita untuk kemuliaan.
Jadi teman-teman, dan ketidaksempurnaan dalam diri kita yang disediakan dan disempurnakan oleh Tuhan. Dalam pertobatan mempercayai Allah sebagai Tritunggal, dalam artinya tidak hanya mengenal, tetapi setiap mereka atau kita menerima ilahi dari Allah. Saint Theodoros mengatakan, hiduplah dengan kejujuran atau sesuai konteks dengan tidak berbohong. Sebab ini bukan suatu usaha dengan penuh keringat kita sendiri, melainkan karena kemurahannya yang tak terbatas melampaui semua kerja keras kita. Dan ini adalah pemberian Allah itu sendiri. Jadi teman-teman, orang yang sudah melakukan pertobatan, di dalamnya ada kejujuran. Jadi orang yang jujur akan bersorak-sorai. Dalam Mazmur 32 ayat yang ke-11. Kemudian Mazmur 33 ayat yang ke-1. Bagi orang yang jujur suka damai dan ada masa depan. Dan Mazmur 37 ayat yang 37. Dia mengatakan tidak tersimpan segala sesuatu yang najis di dalam diri. Amsal 3 ayat 37. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Amsal 11 ayat 3. Orang jujur selalu berdiam di hadapan Allah. Dan Mazmur 14 ayat 13. Dan Mazmur 140 ayat yang ke-13 sampai 14. Demikianlah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia adalah pemberian Allah yang hanya kemuliaannya. Nah, teman-teman bisa buka dalam Amsal 11 ayat yang ke-11, Amsal 12 ayat yang ke-6, Amsal 14 ayat yang ke-2, Amsal 14 ayat yang ke-9, Amsal 14 ayat yang ke-11. Jadi pertobatan mengingatkan kita, menyadari akan diri kita dari mana asalnya dan akan kembali kepada Pencipta. Nah, kedua, mengontrol diri. Jadi takut akan Allah, ternyata kita memerlukan kontrolan. Jadi kita perlu mengontrol diri. Jadi setiap manusia memiliki kekuasaan diri untuk mengontrol diri sendiri. Jadi kapan dia harus bergerak dan kapan dia harus berhenti. Apa yang dimaksud dengan mengontrol diri dan mengapa harus mengontrol diri? Jadi jawabannya seperti ini, supaya tidak tersesat. Nah, dalam Kisah Para Rasul 26 ayat yang 18 mengatakan untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Nah, kemudian dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6 mengatakan dengan simpel, berjaga-jagalah. Jadi 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-10, Wahyu 16 ayat yang ke-15. Lebih tegas dia mengatakan tidak tersesat, yang hilang dapat dikembalikan kepada terang serta mendapatkan pengampunan dari Allah. Jadi menurut Saint Karpathos menjelaskan bahwa mengontrol diri itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Menurut Saint John Karpathos menjelaskan bahwa mengontrol diri itu dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti kontak bicara, pikiran-pikiran positif. Kemudian ia melanjutkan dengan mengutip salah satu penulis yang bernama Abba Serapion tentang mengontrol diri. Menurut Saint John Karpathos menjelaskan bahwa mengontrol diri itu dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti kontak bicara, pikiran-pikiran harus positif. Nah, kemudian dia melanjutkan dengan sebuah cerita. Ketika saya masih muda, saya tinggal bersama bapak rohani saya. Dan pada waktu saya makan, pikiran saya didorong oleh iblis dengan sebuah rencana untuk mencuri sebuah roti. Nah, setelah itu saya berdiri dari meja dan memakannya roti itu tanpa sepengetahuan bapak saya. Jadi saya bertahan dalam kebiasaan ini, ketidaksadaran diri saya benar-benar dikuasai oleh iblis. Jadi meskipun saya dikecam oleh hati nurani saya malu bicarakannya kepada bapak saya. Tetapi melalui kasih Allah saya disadarkan kembali. Nah, teman-teman, tanpa Allah di dalamnya maka iblis menguasainya. Nah, oleh sebab itu, untuk mengendalikan diri, kita sebagai orang percaya mampu untuk mengontrol diri serta melakukan perintahnya
Jadi mengontrol, memperoleh atau membutuhkan kasih dari Allah. Galatia 5 ayat 23. Semuanya baik dan kita pun dibentuk dalam kesalehan. Nah, salah satu penulis dalam Philokolia yang bernama Saint Diodokos of Potiki menjelaskan mengontrol diri adalah hal yang biasa. Kenapa? Hal yang biasa. Karena ia telah melakukan semua hal walaupun itu adalah hal yang kecil mengenai kebajikan. Nah, orang yang mengontrol diri adalah orang yang selalu berusaha untuk meresap rahmat ilahi dan membuat mereka menguasai seluruh hidup mereka. Jadi tanpa pengontrolan diri, otomatis mereka dikuasai oleh iblis. Jadi mengontrol diri bukan lagi dikatakan sebagai membebaskan diri dari iblis, melainkan menjaga kontrolan serta kesatuan dengan Allah. Kita harus terus-menerus untuk melatih diri dengan penuh kerendahan hati dan dikombinasikan dengan pikiran yang baik kepada Allah dalam doa tanpa henti. Maka jiwa terlatih akan Allah. Nah, mengontrol keinginan daging berarti mereka harus berpuasa, berdoa, serta melakukan keheningan yang dapat mengantarkan jiwa kepada Allah. Jiwa dilatih serta diperhatikan terus-menerus supaya terkontrol dan semakin mencintai Allah. Galatia 5 yang ke-17. Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jadi teman-teman, mereka yang hidup oleh daging otomatis kehidupan dipenuhi dengan keinginan daging. Dan pengontrolan tentang Allah menjadi hilang. Tentunya bagi kita sebagai orang percaya tidak selaras apa yang menjadi kebutuhan jiwa. Oleh sebab itu berjaga-jagalah dan berdoalah dan hiduplah oleh roh, bukan keinginan daging. Lukas 21 ayat 36, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6. Hidup oleh roh mematikan segala kejahatan. Roma 8 ayat 13, 2 Korintus 3 ayat yang ke-3. Galatia 5 ayat 18, Galatia 5 ayat yang ke-25. Mengontrol diri dengan penuh ketekunan kepada Allah, melatih terus-menerus, maka kita terpimpin oleh roh dan hidup oleh roh Allah. Nah, bagian 3, menjaga pengetahuan. Takut akan Allah, kita harus menjaga pengetahuan. Nah, teman-teman, apa yang dimaksud dengan menjaga pengetahuan? Saint Thalassius menuliskan, pengetahuan harus benar-benar seperti dokter. Nah, pertama ia harus menyembuhkan dirinya sendiri, kemudian menyembuhkan orang lain. Nah, pengetahuan membuat mereka tahu tentang Allah dan tidak mudah untuk berbaur dengan ajaran yang sesat. Hendy menekankan, hiduplah oleh roh dan kamu jangan menuruti keinginan daging, dengan mengutip Galatia 5 ayat yang ke-16. Carilah yang baik agar kebaikan itu tidak berakhir. Mencari kebajikan adalah hasil yang tidak akan hilang. Pengetahuan kita terkontrol serta tidak dikuasai oleh iblis. Jadi Allah telah memberikan terang di dalam pengetahuan manusia. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Sama seperti dia yang hidup di dalam terang serta memiliki terang itu. Ini benar-benar dijaga supaya pengetahuan selalu dikuasai oleh terang atau Allah itu sendiri. Jadi teman-teman, Saint Thalassius mengatakan Allah telah memberikan terang kepada semua orang, hanya saja mereka memperlakukan dengan baik. Jadi teman-teman, terang di dalam diri manusia ada dua hal, yaitu orang yang memiliki terang memperlakukan terang itu dengan baik. Kemudian orang yang memiliki terang tidak memerlukan terang itu dengan baik. Oleh sebab itu, orang yang memiliki terang adalah lawan dari kegelapan, sama seperti yang dikatakan oleh Saint Thalassius. Mereka tidak menganggap kehilangan kebajikan sebagai masalah kecil. Nah, orang yang kehilangan kebajikan itu adalah hal kecil, tidak ada gunanya, tetapi mereka yang hidup dalam kebajikan atau di dalam terang, itu adalah hal yang besar yang telah mereka lepas dari kehidupan secara spiritual. Nah, Yohanes 3 ayat yang ke-20, Yohanes 3 ayat 21. Kita melihat bahwa ternyata orang yang sudah hidup dalam terang
takut kehilangan kebajikan. Tetapi orang yang tidak hidup dalam terang tidak takut apa yang menjadi efek dari terang itu. Nah, jadi menjaga pengetahuan artinya memiliki Allah, serta menjaga terang itu melalui anugerah Allah. Saint Thelassius menuliskan kembali, ketaatan pada perintah memurnikan jiwa, dan memurnikan jiwa mengarah pada partisipasinya dalam cahaya. Jadi menjaga pengetahuan bukan hanya sekedar menjaga terang, melainkan jiwa berpartisipasi serta tersentuh dalam cahaya itu. Oleh karena itu, untuk menjaga pengetahuan tentang Allah, kita membutuhkan kesabaran, penguasaan diri, serta terang yang selalu menyinari jiwa agar dapat mencapai pada kesempurnaan ilahi. Nah, takut akan Allah, kita harus menuruti perintah Allah. Nah, bagian keempat kita akan belajar bagaimana menuruti perintah Allah. Orang yang melakukan perintah-perintahnya, mereka menaruh harapan kepadanya dengan penuh ketaatan serta harapan akan keselamatan oleh Allah. Nah, dalam Mazmur 78 ayat yang ke-7, Amsal yang ke-19 ayat yang ke-16. Tetapi orang yang tidak melakukan perintahnya dikucilkan serta mengalami kematian. Nah, Matius 5 ayat yang ke-19. Jadi teman-teman, perintah tidak disimpan, otomatis jiwa dan seluruh tubuh menjadi gelap. Nah, Matius 6 ayat ke-27 ayat yang ke-23. Jiwa sama dengan mata, jika tidak menjaga maka jiwa tidak bisa melihat Allah. Nah, Saint Simeon mengatakan, tinggalkan dunia dan segala sesuatu yang berlalu, dan mendekat kepada Allah dan mengikatkan diri kepadanya. Karena waktu cepat berlalu, langit dan bumi akan berlalu. Matius 24 ayat yang 35. Allah adalah tak terbatas dan tidak dapat dipertahankan. Jadi perintah itu disimpan dan dipelihara, maka jiwa manusia lebih diperjelas di dalam Allah. Jadi tinggal di dalam dunia adalah berpengharapan pada kekekalan. Saint Simeon juga menuliskan, dunia bisa dikalahkan ketika berlindung di dalam Kristus. Nah, melepaskan diri dari hal-hal dunia, memiliki pengetahuan yang benar dan bersekutu dengan Allah. Ini membuat kita mengesampingkan dunia. Saint Simeon menuliskan dalam tulisannya tentang 133 praktis dan teks teologis. Nah, salah satunya dia menuliskan dengan mengutip dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena merekalah yang akan melihat Allah. Ketika mutiara sudah dibeli, maka sukacita dari Allah itu pun di dalam mereka, dan yang suci hatinya dapat melihat Allah. Begitu juga orang yang tidak suci hatinya tidak melihat Allah. Dalam Mazmur 95 ayat yang ke-8, Ibrani 3 ayat 15 dan Ibrani 4 ayat yang ke-7. Janganlah keraskan hatimu, artinya yang tidak suci hatinya bisa disucikan jika hati mereka tidak keras dalam melakukan akan perintah Allah. Sebab hati yang suci menemukan Allah. Jadi ketaatan serta melakukan perintahnya adalah tidak hidup dalam dunia, melainkan dalam terang. Nah, teman-teman, dalam poin yang kelima, takut sepenuh hati kepada Allah. Jadi takut akan Allah berarti kita harus sepenuh hati takut kepada Allah. Nah, apa yang dimaksud takut sepenuh hati kepada Allah? Menurut Saint Diadochos of Potiki menjelaskan, ini menunjukkan bukan takut secara material, melainkan secara spiritual. Sama seperti yang dikatakan oleh Anthony M. Coniaris, mengatakan, jikalau hati benar di hadapan Allah, maka tubuh memperoleh cahaya. Sebaliknya, jika hati tidak benar di hadapan Allah, maka seluruh tubuh akan gelap. Matius 6 ayat yang ke-23. Jadi takut dengan sepenuh hati ialah hati yang berada di dalam cahaya. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, seluruh kehidupannya dibersihkan, sebab hati dimurnikan dalam kasih Allah. 2 Timotius 1 ayat yang ke-2. Dan kasih Allah menyertai mereka yang hatinya dalam
terang. Kenapa tunduk kepada Allah harus melalui hati? Nah, sebab hati adalah tempat Allah itu sendiri, dan di dalamnya tidak ada hal-hal yang bersifat materi atau sementara. 2 Timotius 2 ayat yang ke-22. Jika tidak ada hati yang murni, maka hati belum tunduk sepenuhnya kepada Allah, dan ketakutan menjadi hilang. Hati orang percaya yang telah dimurnikan tunduk pada Allah, dan ketakutan menjadi hilang, sebab takut yang sesungguhnya bukan pada hukumannya melainkan pada kasihnya. Nah, menurut Saint Diadochos of Potiki, mengasihi sepenuh hati ialah mengasihi Allah sama seperti orang yang kudus, sebab kasih yang sempurna bisa ditemukan kepada mereka yang mengasihi Allah dengan murni dan mengikat jiwa kepada Allah terus menerus. Menurut Saint Maximus menjelaskan seperti keadaan yang suci pada jiwa yang dapat menghargai tentang Allah. Jadi keadaan yang suci pada jiwa adalah kesempurnaan hati yang meluap pada kasih Allah. 2 Korintus 13 ayat 11, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-5. Kasih harus sempurna supaya kasih itu bisa tinggal di dalam hati, karena hati membutuhkan kedamaian. Efesus 4 ayat 32, Efesus 4 ayat 32 dan Efesus 5 ayat yang kedua. Mengasihi Allah membutuhkan kasih dari Roh Kudus. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6, yaitu kasih mula-mula yang telah diberikan oleh Allah kepada semua manusia. Nah, Saint Diadochos of Potiki mengatakan, kasih dari Roh Kudus mengorbankan jiwa sehingga semua bagiannya bersatu dan tak terbatas dalam keilahian serta mengandung energi dari Roh Kudus. Jadi kasih dari Roh Kudus membuat jiwa mengobar dan membuat seluruh tubuh mengandung energi dari Roh Kudus. Sebab jiwa menghadap pada kekekalan. Kemudian Saint Diadochos kembali menegaskan, jiwa terikat dengan kasih Allah dalamnya, dan jiwa sepenuh tunduk kepada Allah, menyerahkan jiwa dengan penuh sukacita. Seperti pemazmur mengatakan, nah, jiwa dengan penuh ketaatan. Jadi takut akan Allah itu murni dan bertahan selama-lamanya. Mazmur 19 ayat yang ke-9. Oleh sebab itu, takut dengan sepenuh hati kepada Allah membutuhkan kasih yang sempurna. Jadi jiwa terikat pada kasih Allah, jiwa sepenuhnya tunduk serta ketaatan jiwa kepada Allah. Takut akan Allah, jiwa harus terbebas dari dosa. Nah, poin yang ke-6, jiwa terbebas dari dosa. Seperti apa jiwa terbebas dari dosa? Nah, jiwa terbebas dari dosa adalah tidak ada hal-hal atau keinginan daging di dalam jiwa. Nah, Filipi 3 ayat yang ke-14. Jiwa sudah berlari pada panggilan surgawi sebagai tujuan hidupnya. Jadi jiwa tidak lagi pada posisi yang sama seperti dulu atau hidup tanpa tujuan yang pasti. Nah, dan dia mengatakan, setiap jiwa yang cacat adalah jiwa yang sulit diatur dan tidak rasional, didominasi sepenuhnya oleh aspek yang tidak ada kepastian. Tetapi di bawah pengawasan rasional, jiwa dapat menunjukkan kebijaksanaan yang positif untuk mengikuti jalan Allah, tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Matius 13 ayat yang ke-1 dan Matius 1 ayat yang ke-12. Kita berusaha untuk tidak terpancing, melainkan terus berjalan pada jalan yang benar. Nah, Yohanes 15 ayat yang ke-5. Dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita selalu bergantung padanya. Yang tidak bergantung dibuang lalu dibakar. Kenapa harus bergantung? Supaya jiwa diselamatkan dari jerat maut. Dengan kasih karunia, Dia menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Dengan mematuhi perintah-perintah ilahi. Dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Pikiran harus selalu terjaga dengan anugerah Allah agar pikiran selalu tersimpan hal-hal tentang Allah. Nah, teman-teman, Saint Peter of Damascus menuliskan, ketakutan membawa pertobatan dengan penuh iman dan doa kepada Allah. Damascus menjelaskan bahwa
untuk jiwa terbebas dari dosa, mereka harus melakukan pertobatan serta merenungkan dalam doa yang tidak putus-putus. Nah, doa yang kita panjatkan kepada Allah dengan penuh kerendahan hati seperti orang berduka dan merasa jiwa sedang sakit, sebagai bukti kehidupan kepada Allah. Nah, Peter of Damascus juga mengatakan, doa sebagai ucapan syukur kepada Allah, doa yang dapat membantu dalam menjalani kehidupan dengan ketidakmampuan kita dalam menjalani kehidupan yang penuh rintangan. Nah, jiwa manusia selalu teruji dengan dosa. Saint Peter of Damascus mengatakan jiwa harus terbebas dari kejahatan, terutama dendam. Jadi jiwa terbebas dari dosa adalah jiwa tidak lagi hidup dalam kejahatan, melainkan dimurnikan dalam doa. Markus 11 ayat yang ke-25. Tentunya kita perlu berdamai dengan sepenuh hati. Hati yang damai, jiwa akan menjadi bebas dan mendapat kedamaian serta sukacita yang penuh di dalam Allah. Yohanes 15 ayat yang ke-11, Galatia 5 ayat yang kedua. Jadi tujuan jiwa terbebas dari dosa adalah memperoleh kedamaian serta sukacita di dalam Allah. Nah, takut akan Allah adalah memurnikan jiwa. Nah, poin yang ketujuh kita bahas tentang memurnikan jiwa. Dalam penjelasan Saint Theopnostos, tanpa iman dan kasih berarti jiwa tidak dapat dimurnikan. Bagaimana caranya supaya jiwa dapat dimurnikan? Nah, kita beriman kepada Allah yang tak terlihat, berarti tidak ada ketakutan, melainkan percaya sepenuhnya. Saint Theopnostos menuliskan, jika kamu masih takut mati, kamu belum berbaur dengan kasih Kristus. Walaupun kita sudah mengobarkan seluruh kehidupan untuk Allah, tetapi iman kita masih meragukan tidaklah layak untuk beriman kepada Allah. Nah, kenapa? Sebab tanpa iman tidak akan berkenan kepada Allah. Nah, Ibrani 11 ayat ke-6. Kita beriman berarti kita menerima segala sesuatu tentang Allah. Nah, dan tidak takut mati oleh karena Allah. Dalam Roma 1 ayat yang ke-17 mengatakan kita harus hidup dalam iman. Roma 5 ayat yang kedua, kita berpengharapan serta menerima kemuliaan Allah. Ibrani 12 ayat yang kedua, oleh sebab itu beriman kepada Allah membawa kita pada kesempurnaan. Lalu bagaimana dengan kasih? Kasih membuat kita tidak sombong. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Karena kasih kita tunduk kepada Allah. Jadi kasih bukan mementingkan diri sendiri, karena kasih kita dipersatukan dengannya. Rasul Paulus menekankan bahwa jangan hidup hanya diri kita sendiri, tetapi untuk Dia. Galatia 2 ayat yang ke-20. Bukan diri kita, tetapi Dia yang hidup di dalam kita. Jadi kita menyadari akan kesetiaan Dia yang telah mati bagi seluruh umat manusia. Maka dari itu, kesetiaan kita harus sama seperti Dia yang rela mati untuk kemuliaan Bapanya yang di surga dan menyelamatkan kita dari dosa. Mereka yang tidak takut akan Allah tidak akan memiliki iman dan kasih yang sempurna di dalam ilahi. Jadi teman-teman, karena takut dan kerinduan kepada Dia, maka kita diselamatkan. Nah, Saint Theopnostos mengatakan, kita harus mencari terus-menerus, ketuk tanpa henti, mengetuk dengan sabar, dan terus sampai kita dapat mencapai tujuan yang kita inginkan, atau menuju kepada Allah. Dalam memurnikan jiwa, ternyata kita juga membutuhkan iman dan kasih. Kita beriman kepada Allah berarti kita sudah percaya sepenuhnya dengan tidak merasa takut. Kemudian dengan beriman kita juga membutuhkan kasih, sebab kasih adalah Allah itu sendiri. Nah, Filipi 1 ayat 8, 1 Petrus 2 ayat yang ke-11, 19, pertama Petrus 2 ayat yang ke-20, 1 Petrus 5 ayat yang ke-12, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-7, ayat yang ke-1, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16, dan Yudas 1 ayat yang ke-4. Jadi tanpa kasih
kita tidak bisa merendahkan diri serta tunduk kepada Allah karena ada kesombongan di dalam diri kita. Jadi kita beriman karena kasih-Nya kepada kita. Oleh sebab itu iman tanpa kasih di dalamnya tidak ada hasilnya yang dicapai, tetapi iman memiliki kasih dapat memurnikan jiwa di dalam Allah. Jadi bagaimana implikasi bagi gereja masa kini? Implikasi bagi gereja masa kini, gereja menyerahkan segenap anggota tubuh untuk melakukan kebenaran. Dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8, Rasul Paulus menegaskan bahwa iman kepada Kristus harus ditambahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Takut akan Allah. Gereja menaati atau melakukan perintah-perintah Allah. Jadi apa tindakan selanjutnya gereja tentang takut akan Allah? Nah, pertama, gereja menciptakan regenerasi dengan mendatangkan iman pada Allah serta perbuatan-perbuatan yang baik dapat mencintai Allah atau takut akan Allah. Nah, yang kedua, takut akan Allah bukan sebuah refleksi yang dapat diketahui atau dipahami secara kognitif oleh gereja masa kini, melainkan reaksi atau tanggapan gereja dengan benar-benar meresap terus-menerus dengan penuh iman serta memikirkan apa yang menjadi makanan secara spiritual bagi jiwa manusia. Ya teman-teman, jadi pembahasan kita sampai di sini mengenai takut akan Allah menurut Bapak-Bapak Philokalia, bahwa ternyata menurut Bapak Philokalia itu ada 7 tentang takut akan Allah. Jadi pertama, pertobatan. Nah, ketika kita sudah bertobat berarti kita harus mengontrol diri. Nah, setelah kita sudah mengontrol diri, nah kita harus menjaga diri kita atau pengetahuan kita itu. Nah, kemudian kita menuruti perintah-perintah Allah. Karena ketika kita sudah menjaga, berarti kita mampu untuk melakukan perintah Allah. Nah, setelah kita melakukan perintah-perintah Allah, kita juga takut sepenuh hati kepada Allah. Dan juga jiwa terbebas dari dosa, dan jiwa pun menjadi murni atau disatukan dengan Allah. Nah, jadi teman-teman, para Bapak Philokalia sangat menekankan apa yang menjadi kebutuhan jiwa dalam kehidupan spiritual. Nah, takut akan Allah menurut Bapak Philokalia yaitu melakukan perintah-perintah Allah, memiliki kasih Allah, dan jiwa dimurnikan serta disatukan dengan Allah di dalam keselamatan. Mungkin sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.